Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, rekan dan sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di Morning Call GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Rael Pais. Saya adalah pendeta GPIB non-organik yang sehari-hari bertugas melayani di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memulai hari ini dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana kami diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama boleh menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan dengan beraktivitas, dengan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, tuntunan-Mu, pimpinan-Mu sajalah yang berlaku dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Ketika kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya setiap kami diberkati oleh hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan Roh Kudus-Mu saja yang memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, amin. Bapak Ibu jemaat saudara rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat, rekan dan sahabat Kristus yang terkasih, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Satu yang pasti, saat ini saya yakin setiap kita sedang, sudah, atau akan menyiapkan diri juga segala yang kita perlukan untuk memulai hari ini. Saya yakin mungkin sebagian dari kita ada yang sedang mau bersiap untuk sekolah, untuk belajar, ada juga yang sedang bersiap untuk bekerja, atau ada juga yang sedang bersiap untuk mempersiapkan keluarganya agar mereka dapat menjalani aktivitas dan tugas tanggung jawab mereka. Apapun yang Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Kristus lakukan pagi hari ini, beginilah sapaan pengkhotbah bagi setiap kita. Menarik sekali bukan? Bahwa pagi hari ini pengkhotbah bersama-sama mengajak dan mengingatkan kita mengenai jerih lelah. Khususnya atau lebih detail lagi, mengenai makan, minum, juga bersenang-senang dalam jerih lelah yang kita lakukan. Jadi sebelum kita memulai aktivitas, sebelum kita memulai hari dan kegiatan kita, juga tugas tanggung jawab kita, pengkhotbah mengajak kita untuk kembali teringat, merenung atau mengingat akan jerih lelah serta apa yang kita lakukan dalam jerih lelah tersebut. Menurut saya, ada dua cara dalam memandang bacaan kita pada pagi hari ini. Kita bisa melihatnya sebagai sebuah sindiran atau sarkastik. Karena seperti yang kita semua sudah ketahui, bahwa pengkhotbah berulang-ulang kali dan terus-menerus mengatakan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dengan demikian, bersenang-senang dalam jerih lelah pun sebenarnya adalah suatu kesia-siaan. Jadi pengkhotbah sedang memberikan sarkastik atau sarkasme pada setiap kita. Sindiran bahwa bersenang-senanglah dalam jerih lelahmu. Namun di akhir dia katakan,
semua itu adalah sia-sia atau bahkan usaha menjaring angin. Cara yang kedua kita bisa melihatnya adalah dengan cara bahwa pengkhotbah sungguh-sungguh mengajak kita untuk bersyukur, untuk kembali lagi berusaha dan berupaya, tetapi dalam segala upaya, dalam segala jerih lelah yang kita lakukan, kita juga mesti mengucap syukur dengan menikmatinya. Dan menikmatinya itu dengan bersenang-senang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat kasih Kristus, pengkhotbah berkata bahwa sebaiknya kita bersenang-senang dalam jerih lelah kita. Jadi kita semua bekerja, kita semua berupaya, kita semua berusaha untuk apa? Untuk dapat menafkahi hidup kita pribadi maupun juga keluarga ataupun orang-orang yang kita kasihi. Tetapi tidak jarang sebagian besar dari kita terjebak dalam rutinitas yang sama. Terjebak dalam satu kompleksitas di mana kita merasa tertekan, terikat, bahkan kemudian tidak nyaman dalam melakukan pekerjaan atau usaha kita. Karena itu, pengkhotbah ingatkan, bagi setiap kita yang terjebak di fase ini, ambillah waktu sejenak. Lihatlah pada diri kita juga. Sayangilah juga diri kita. Bapak, Ibu, jemaat, rekan-rekan, sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali kita yang saat ini sedang bekerja, sedang berupaya, sedang berjerih lelah, kemudian kita terjebak dalam satu fase di mana kita merasa jenuh, bosan, capek, lelah. Dalam hal ini, pengkhotbah mengingatkan setiap kita agar sekiranya kita juga mengambil waktu untuk bisa bersenang-senang dalam segala jerih lelah yang sudah kita bersama-sama lakukan. Caranya ada banyak. Dan saya yakin Bapak Ibu juga paham bahwa saat ini mental health juga menjadi satu isu yang menjadi penting di masyarakat. Bagaimana kita juga harus bisa menjaga kewarasan atau keseimbangan dalam kehidupan kita. Agar biarlah kita bisa bekerja, tapi kita juga bekerja dengan bersukacita, agar kemudian dalam bekerja pun kita bisa melakukannya dengan maksimal, dengan hati yang girang, dan pekerjaan kita juga dapat menghasilkan hal yang baik. Namun, jangan sampai kemudian kita juga terlena, seolah-olah melegalkan bahwa saya mesti senang, saya mesti bahagia, atau saya mesti gembira agar tidak stres dalam bekerja. Mungkin itu valid saja, tapi jangan sampai melakukan hal-hal atau kegiatan yang ilegal. Bertahun-tahun saya melayani di Balai Besar Rehabilitasi, tidak sedikit dari pasien saya atau dari mereka yang sedang berada dalam tahap rehabilitasi di sini mengatakan bahwa begitu stresnya akan beban pekerjaan, akan beban keluarga, akan segala beban-beban yang mereka hadapi, kemudian mereka mengambil jalan pintas dan kemudian menggunakan narkoba. Dan pada akhirnya terjebak pada kehidupan di mana mereka harus terus-menerus menggunakan narkoba. Sehingga kemudian yang perlu kita ingat juga bahwa dalam segala sesuatu itu tetap selalu ada batasannya. Kalau sampai kita melewati batasan itu, pengkhotbah juga mengatakan, ingat, semua itu adalah kesia-siaan. Menarik sekali bahwa walaupun pengkhotbah katakan bahwa kita sebenarnya boleh atau udah normal atau sudah sewajarnya bersenang-senang dalam jerih lelah kita, tapi pengkhotbah juga ingatkan bahwa kita juga bisa bersenang-senang itu atas izin dan kehendak Tuhan. Segala hal yang baik, segala nikmat yang kita rasakan dalam kehidupan kita, semuanya juga berasal dari Tuhan. Dan karenanya, sebagai upaya kita mengucap syukur atas nikmat dan kebaikan Tuhan, kita juga mesti tahu batasan-batasan yang baik. Bagaimanapun, yang mesti kita terus ingat bahwa
ketika kita akan memulai hari ini, kita akan memulai bersama-sama berupaya dan berjerilah dalam segala tugas tanggung jawab yang kita lakukan. Lakukanlah semua itu dengan bersuka cita, agar beban itu tidak menjadi terlalu berat. Atau bila sekalipun berat, ingatlah bahwa kita juga perlu memberi waktu, meluangkan waktu untuk bisa bersenang-senang dalam jerih lelah kita. Namun, ingat juga bahwa dalam bersenang-senang pun tetap selalu akan ada batasannya. Dan ingat bahwa sebenarnya pengkhotbah juga sedang memberikan sarkastik atau sindiran bahwa bersenang-senang itu semuanya juga akan menjadi sebuah kesia-siaan. Jadi, kalau pagi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan, para sahabat akan memulai hari, dan sekiranya sehari ini akan terasa banyak sekali dan padat kegiatan atau banyak tugas tanggung jawab yang akan kita lakukan, pengkhotbah hari ini memberikan semangat pada setiap kita. Teruslah bekerja, teruslah berjerih lelah, teruslah berusaha. Tetapi ia juga mengatakan dengan positif, ingat juga untuk bersenang-senang dalam segala usaha dan jerih lelah yang kita sudah lakukan. Terutama juga pengkhotbah sampaikanlah bahwa dalam segala nikmat, dengan segala kanugerah dan segala karunia yang kita bisa kecap saat ini, ketika nanti atau saat kita atau sekarang ketika bersenang-senang, semua itu semata-mata hanya karena nikmat dan anugerah dari Tuhan saja. Menarik bahwa pagi hari ini kita mulai dengan dua hal yang nampaknya berbeda, tapi dua-duanya bisa menguatkan kita untuk menjalani pagi sampai malam hari ini. Yang pertama, kalau kita memaknainya sebagai sebuah sindiran, bahwa kita mesti ingat ada norma-norma atau ada batasan-batasan di mana kita dapat melakukan bersenang-senang itu. Dan dalam segala hal itu pun akan ada kesia-siaan seperti yang pengkhotbah sudah katakan. Dan jangan sampai kita terjebak pada kesia-siaan itu. Tapi kemudian pengkhotbah juga dengan sangat positif mengatakan, berjerih lelahlah, berusahalah, tapi jangan lupa kita juga mesti bersenang-senang. Biarlah kita bisa bersama-sama merawat kesehatan mental kita dengan meluangkan waktu juga untuk bersenang-senang. Tentu saja bersenang-senang dengan hal yang baik yang masih dalam batas-batas wajar dan juga legal. Tidak membolehkan diri kita untuk terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang ilegal. Karena itu pagi hari ini mari kita bersama-sama memulai hari dengan bersemangat, dengan bersuka cita, dan tentu saja dengan mengingat bahwa dalam jerih lelah kita tidak akan ada segala sesuatunya yang berat bila kita melakukannya dengan sukacita dan dengan teringat bahwa segala nikmat yang nanti dapat kita rasakan itu semua juga karena berkat dan anugerah Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali diingatkan untuk bersama-sama menguatkan diri kami, meyakinkan diri kami bahwa kami akan melakukan aktivitas dan tugas tanggung jawab kami dalam sehari ini. Di atas semua itu kami tahu Tuhan saja yang akan memampukan kami dan menguatkan kami, menopang kami dalam melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Bantu kami juga Tuhan untuk dapat mengelola waktu kami untuk bisa juga menyempatkan agar bisa bersenang-senang, agar bisa melakukan tugas tanggung jawab kami dengan hati yang bersuka cita. Di atas semua itu Tuhan ingatkan juga kami agar biarlah kami dapat melakukan segala sesuatu tindakan yang baik adanya untuk kehidupan kami. Bapa, sertai kami, kuatkan kami dan mampukan kami dalam sehari ini. Dan biarlah kiranya semuanya boleh terjadi seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu dalam jalan kebenaran Kristus. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan menyertai.